Jumpa kembali dalam Parani Papeda Rohani Paga Ministry. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sahabat Parani di mana saja berada, sebelum kita beraktivitas di pagi hari ini, kita akan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Dan sebelum kami beraktivitas, kami akan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Engkau memberkati setiap kami ya Tuhan. Biarlah setiap firman yang kami taburkan tidak berlalu begitu saja, namun boleh terpatri dalam setiap relung hati kami. Dan kami pakai Tuhan di dalam pegangan setiap kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan di pagi hari ini terambil di dalam kitab 1 Samuel 21 ayat yang pertama sampai dengan 23 ayat yang ke-28 dengan tema saling menguatkan. Kecemburuan yang melanda Saul tak mudah mereda ketika kecemburuan itu sudah menguasai dia, sehingga Saul bisa berbuat hal yang lebih jahat lagi terhadap Daud. Saul pun lebih berbuat jahat, sehingga Daud terpaksa harus melakukan tipu daya untuk menghindari serangan. Daud makan roti sesajian dan pura-pura gila. Namun, kualitas Daud benar-benar terlihat justru ketika dia diserang. Di antaranya yaitu yang pertama, kesetiaan. Daud memiliki nama besar karena kesetiaannya dan Daud sangatlah dihormati. Daud dan Yonatan saling setia. Ia menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah. Yonatan bisa memandang diri sebagai pewaris tahta, namun sikap Yonatan terhadap Daud sangatlah luar biasa. Dikatakan bahwa Daud akan menjadi raja atas orang Israel dan Yonatan akan menjadi orang kedua di bawah Daud. Jadi di masa sulit atau di masa konflik, kesetiaan itu sangatlah penting untuk membantu kita mengatasi semuanya itu. Dan kesetiaan itu ada kekuatan yang dari Allah sehingga memampukan untuk melewati semuanya. Yang kedua yaitu doa. Doa tempat berlabuh bila kita sedang dalam konflik atau dalam masalah. Janganlah kita bila diperhadapkan dengan permasalahan kita curhat di media sosial. Tetapi marilah setiap permasalahan kita utarakan kepada Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan, minta pertolongan kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan buka jalan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, begitu juga dengan Daud. Ketika Daud terus-menerus dapat serangan, maka Daud berdoa kepada Allah. Allah dapat merubah rencana jahat setan menjadi kebaikan. Bahkan Allah menggunakan serangan bangsa Filistin untuk menolong Daud. Maka berhentilah Saul mengejar Daud dan pergi menghadapi orang Filistin. Begitu juga dengan kehidupan kekristenan kita. Kita pasti akan menjadi hebat dan luar biasa jika kita menghentikan perselisihan atau kita menghentikan suatu permasalahan itu, sehingga salah paham di dalam tubuh gereja maupun di dalam masing-masing pribadi kita akan berhenti dan kita bersatu untuk menghadapi setiap serangan-serangan dan bersatu hati di dalam melayani Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa,
Bantu kami agar kami saling setia dalam menghentikan segala perselisihan sesama kami, baik secara pribadi maupun dalam jemaat, sehingga kami bisa bersatu menghadapi berbagai serangan yang ingin menghancurkan kehidupan kami. Terima kasih Yesus, dan setiap aktivitas kami sepanjang hari ini kuserahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, biarlah segala sesuatu boleh terjadi sesuai dengan rencana-Mu dan kehendak-Mu. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Shalom, selamat beraktivitas, jumpa kembali dalam program Parani di esok hari. Tuhan Yesus memberkati, salam sehati.